Manusia itu memiliki fitrah, dikaruniai oleh Allah, memiliki Beberapa waktu yang lalu, sebuah isu muncul ke permukaan dan ramai diperbincangkan. Isu ini adalah mengenai child free. Banyak yang setuju, banyak juga yang menolaknya. Tetapi, sebelum kita ikut memutuskan mau setuju atau enggak, apalagi memutuskan mau jadi penganutnya atau enggak, kita harus tahu dulu nih, apa itu child free dan apa aja faktor-faktor yang bisa memicunya. Dan kita akan membahasnya kali ini dalam Limpedia. Saya nggak sendirian. Kali ini saya bersama dengan narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdurrahman Kafa, biasa dipanggil Iman Kafa. Kita mulai membahas definisi child free dulu ya. Apa itu child free? Menurut Kamus Oxford, child free diartikan sebagai not having any children, especially by choice. Kalau diartikan kira-kira kondisi nggak punya anak, terutama karena pilihan. Jadi orang memang memilih untuk nggak punya anak, bukan karena kondisi, apalagi karena terpaksa. Jadi betul-betul murni karena pilihan sendiri, itu namanya child free. Kalau kita lihat definisinya, mungkin orang-orang zaman dulu itu udah banyak yang mempraktekkan child free, mereka nggak punya anak. Tapi istilah child free sendiri baru muncul dalam bahasa Inggris pada akhir abad ke-20. Selanjutnya kita bahas faktor-faktor yang bisa memicu seseorang memutuskan jadi penganut child free. Nggak mungkin dong ada orang memutuskan nggak punya anak, tapi dia nggak punya alasan. Pasti ada alasannya. Apa aja? Kita bisa cek di buku karangan penulis Prancis, Corinne Mayer. Dia nulis buku yang judulnya No Kids, 40 Reasons for Not Having Children. Apa isi bukunya? Dari judulnya aja secara eksplisit sudah menunjukkan kalau buku ini berisi 40 alasan atau faktor-faktor yang menyebabkan orang nggak mau punya anak. Beberapa di antara faktor atau alasan yang dia kemukakan di buku itu, salah satunya adalah karena orang takut menghadapi perubahan akibat kehamilan atau melahirkan. Ini biasanya terjadi pada perempuan. Jadi ada perempuan, dia takut nih kalau dia hamil, kalau dia melahirkan, nanti bentuk tubuhnya berubah. Yang tadinya mempesona, jadi nggak mempesona lagi. Akhirnya dia nggak mau punya anak karena takut. Kemudian ada juga alasan dia itu menyadari kalau jadi orang tua, dia nanti akan sulit bertanggung jawab. Dan dia nggak bisa jadi orang tua yang sabar. Akhirnya karena takut seperti itu, dia nggak mau punya anak. Daripada punya anak, tapi malah kurang kasih sayang, nggak dikasih pendidikan yang layak dan sebagainya, gitu. Kemudian apa lagi faktornya? Ada lagi faktor bahwa dia yakin kalau dia membawa anak lagi ke bumi, dia akan membawa dampak negatif kepada bumi. Contohnya, nanti bumi semakin kelebihan populasi, kemudian polusi semakin bertambah dan sumber daya alam semakin berkurang. Akhirnya dia memilih nggak punya anak. Ada juga keyakinan kalau dia itu merasa bumi ini sudah nggak baik-baik aja. Ada global warming, ada perang di mana-mana, ada kelaparan. Dia takut kalau dia punya anak, anaknya nanti mengalami efek-efek negatif dari itu. Dia punya anak, gimana kalau nanti perang? Nanti anaknya bisa celaka. Gimana kalau nanti bahan makanan habis, anaknya bisa kelaparan? Dia nggak mau. Ada juga yang memutuskan child free karena dia merasa banyak orang punya anak tapi alasannya salah. Misalnya, karena tekanan sosial, tekanan norma, tekanan lingkungan, dan lain sebagainya. Contohnya nih, kita sering ada pasangan yang baru menikah, terus orang-orang di sekitarnya tanya, kapan punya momongan, kapan punya anak? Kalau lama nggak punya anak, itu akan terus ditanya, bahkan bisa dibully. Akhirnya terpaksa punya anak. Masa punya anak karena takut dibully? Kan nggak banget ya. Ada lagi yang memutuskan child free karena orientasi karir. Nah, ini sering terjadi di kota-kota besar. Jadi orang mengejar karir yang gemilang, orang ingin mencurahkan waktunya, tenaganya betul-betul untuk karir, akhirnya nggak mau kalau nanti terganggu atau terdistraksi oleh kehadiran anak. Akhirnya dia memutuskan nggak punya anak. Dan masih banyak faktor-faktor yang dia sampaikan di buku itu yang nggak mungkin kita bahas satu persatu karena video ini singkat ya. Selanjutnya ada lagi nih pendapat dari pakar ekonomi University of Toronto, Kanada yang namanya David Foot. Dia mengatakan bahwa pendidikan perempuan ini punya korelasi terhadap keputusan untuk menjadi child free. Jadi menurut dia, semakin tinggi pendidikan perempuan, semakin besar peluang dia memutuskan nggak punya anak atau membatasi jumlah anak. Makanya tadi sudah saya sebutkan ya, banyak orang-orang di kota yang pendidikannya tinggi itu memutuskan untuk child free. Islam menganjurkan penganutnya atau umatnya untuk menikah dan memiliki keturunan yang soleh-soleha.
Kalau sesuatu sudah disyariatkan oleh Islam, pasti dia punya tujuan, punya faedah-faedah. Kira-kira apa ya tujuan dari pernikahan menurut agama Islam? Mengenai pertanyaan ini, yakni seberapa penting atau manfaat daripada seseorang saat ia menikah, ini dapat kita ambilkan dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau menyampaikan tujuan daripada seseorang menikah itu ada 5. Pertama adalah al-walad, yang kedua adalah wa kasratus syahwah, wa tadbirul manzil, wa kasratul ashirah, wa mujahadatun nafsi bil qiyami bihinna. Apa saja? Ini pertama adalah faktor anak. Jadi faktor anak itu merupakan faktor yang disyariatkan yang namanya pernikahan, sebab tiada pernikahan tiada anak. Yang namanya pernikahan itu sengaja disyariatkan karena untuk membuat seseorang dapat memiliki keturunan. Soalnya kan nggak bisa kita buat kayak seorang punya anak tapi tidak melalui jalur pernikahan, itu merupakan hal yang dilarang. Yang kedua adalah kasus syahwah, yakni memecah syahwat, atau bisa dibahasakan dengan bahasa yang ringan, yakni menyalurkan terhadap syahwat. Di mana manusia itu memiliki fitrah, dikaruniai oleh Allah, memiliki nafsu birahi, di mana ini dapat kita salurkan melalui jalur pernikahan dengan berhubungan yang sah, seperti itu. Berikutnya dalam kitab Ihya menyampaikan faedahnya lagi adalah tadbirul manzil, yakni mengatur rumah tangga. Seseorang saat ia menikah, ia juga memiliki sebuah tantangan, yakni mengatur rumah tangga. Berikutnya adalah kasratul ashirah, memperbanyak interaksi dengan istri ataupun anak dan seterusnya. Berikutnya adalah mujahadatun nafsi bil qiyami bihinna, berjuang menjalin hubungan dengan istri dan istilahnya membuat sebuah tantangan untuk dirinya sendiri, apakah dia bisa muasyarah dengan baik ataupun tidak. Tadi sudah kita simak bahwa salah satu tujuan dari pernikahan adalah memiliki keturunan. Lantas gimana nih? Ada orang yang menikah tapi nggak mau punya anak. Kira-kira apa ya tanggapan Islam terhadap mereka? Mengenai hukum child free sendiri, sebenarnya ini bisa dibilang diperbolehkan, nggak diperbolehkan. Dalam arti nggak sepenuhnya boleh, nggak sepenuhnya nggak boleh. Pertama, kita perlu tahu dulu child free yang dimaksud ini yang modelan bagaimana. Soalnya child free pengertiannya adalah sebuah keputusan atau pilihan hidup untuk tidak memiliki anak, baik anak kandung, anak tiri, atau anak angkat. Nah, dalam hal ini kan berwujud beragam untuk penerapannya. Pertama, itu mengenai adalah anutannya atau ajarannya. Yang kedua adalah tentang langkahnya. Kalau misal kita bicara tentang ajarannya, tentang aturan child free, tentang prinsip child free atau pemikiran child free, hal ini kita harus tahu dulu mengenai prinsip yang modelan demikian itu boleh atau tidak. Kemarin dalam forum Tahqiqul Masail disampaikan bahwa beliau Said Muhammad Al-Maliki menyampaikan dalam kitabnya Adabus Syariah, Adabul Islam fi Nizamil Usrah, beliau menyampaikan dengan referensi seperti ini. Walladzina ra wa natadayyanu bihillahi ta'ala anna fikrata tahdidin nasli kamabda'in fikrotun ilhadiyatun khabisatun, yang artinya pilihan untuk tidak memiliki anak itu adalah sebuah pilihan atau sebuah pemikiran yang melenceng. Dan menurut beliau ini semacam bisa jadi sebuah konspirasi dari mereka, kelompok yang tidak menyukai terhadap ajaran Islam. Kenapa kok bisa kayak gitu? Sebab Nabi sendiri pernah bersabda, tazawwajul waduda al-waluda fa inni mukatsirun bikum yaumal qiyamah, yang artinya menikahlah kalian dengan orang yang memiliki banyak keturunan. Sungguh saya akan di hari kiamat nanti memperbanyak umat di antara kalian. Dan juga dalam kitab Ihya Ulumuddin disampaikan, saat seseorang itu memiliki sebuah anak, ia akan mengandung sebuah 4 ibadah. Apa saja itu? Yakni yang pertama al-aslu fit targhibi fihi inda amnin min huwa ilis syahwa hatta la yuhibbu ahadun ayyalqiyallahu azban. Al-awwalu muwafaqatullah bisai fi tahsilil walad. Yakni
upaya memiliki anak yang pertama itu berharap terhadap ridho Allah sesuai dengan sunnatullah itu. Jadi yang namanya kodrat manusia itu kan dia akan memiliki keturunan. Untuk yang kedua, yakni asani talabu mahabbati Rasul sallallahu alaihi wasallam fi taktsirin man bihi mubahatuhu, yang artinya mencari cinta kasih Nabi dalam memperbanyak keturunan yang bisa dibanggakan oleh beliau. Jadi Nabi itu dalam hadis yang tadi barusan saya sampaikan ingin umatnya memperbanyak keturunan yang berkualitas gitu, memperbanyak keturunan yang berkualitas. Jadi itu diantara upaya memiliki anak mengandung 4 ibadah. Berikutnya yang ketiga, yakni tolabut tabaruki bidu'ai waladis sholih, yang artinya berharap berkah dari anak soleh dengan cara mereka mendoakannya, mereka memberikan sebuah kebaktiannya dan lain-lain. Untuk alasan keempat, yakni mencari ar-rabi'u thalabus syafaati bimautil waladi as-shaghiri idza mata qablahu. Yang keempat, yakni mencari syafaat kalau memang ditakdirkan anaknya itu meninggal di usia dini. Jadi yang namanya takdir kan gak ada yang tahu. Ada seorang yang ditakdirkan memiliki anak lalu di usia yang masih belum dewasa atau masih bahkan baru melahirkan langsung meninggal. Hal-hal yang seperti ini itu juga bisa dijadikan sebagai sebuah faktor yang membuat ia mendapatkan syafaat sebab meninggalnya anak di saat usia dini, seperti itu. Dan Nabi juga pernah bersabda, yakni idza mata ibnu adam in qata'a anhu amaluhu illa min thalath. Saat seseorang itu telah meninggal, maka akan terputus amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama, sodakotin jariyatin, yakni sodakoh yang mengalir. Kedua adalah au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Untuk yang ketiga, awaladin solihin yad'ulah, yakni anak soleh yang mendoakan terhadap orang tuanya. Hal ini merupakan sebuah kabar yang bahagia bagi orang yang memilih untuk memiliki keturunan, di mana ia akan diberikan sebuah kado spesial dari anak-anaknya yang soleh, yakni akan selalu mendoakannya baik di saat orang tua ini masih hidup ataupun sudah meninggal. Jadi bisa dibilang pada akhirnya sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyid Muhammad tadi, yakni yang terpenting dalam hal ini itu tidaklah dijadikan sebagai sebuah ajaran. Yang namanya child free itu tidak dijadikan sebagai ajaran atau pola pikir atau sebuah prinsip, di mana prinsip tersebut disampaikan ke orang-orang seperti itu, sebab yaitu akan menghalangi seseorang untuk memiliki kado indah dari anak-anaknya dengan anak yang akan mendoakannya, anak yang akan syafaatinya seperti yang tadi, yakni ketika anaknya meninggal, atau di saat nanti ia sendiri yang meninggal, anaknya akan selalu mendoakan terhadapnya, seperti itu. Jadi kalau bisa kita simpulkan, child free itu boleh-boleh aja sih, asal jangan sampai kita ikut mengajarkannya atau mengkampanyekannya kepada orang lain. Jadi ya cukup dilakukan sendiri aja, nggak usah ngajak-ngajak. Tapi nggak itu aja pertimbangan yang harus dipikir sebelum orang memutuskan child free. Ada lagi nih pertimbangan yang harus dipikir, yaitu bagaimana cara mencegah kemunculan anak. Ini juga penting, karena ada yang boleh, ada juga yang nggak boleh. Jadi mengenai cara yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan mencegah kemunculan anak, itu kembali ke dalam poin tadi, yakni child free setelah kita pahami mengenai bagaimana prakteknya, itu juga ada langkah yang kedua, yakni dalam penerapan child free itu. Ini di saat ada seorang yang memilih untuk tidak memiliki anak, jelas tentu mereka mencegah kehamilan dengan berbagai macam cara. Di antaranya caranya itu mereka bisa minum pil KB ataupun pakai alat kontrasepsi dan seterusnya. Mengenai tanggapan syariat mengenai hal ini, yakni pertama yang perlu digarisbawahi adalah selagi sesuatu yang dapat mencegah kehamilan tersebut sifatnya itu tidak permanen, maka masih ada potensi untuk boleh. Yang betul-betul diharamkan adalah saat orang tua memutuskan untuk mencegah kehamilan secara permanen. Ini yang haram hukumnya. Selain itu,
potensi hukumnya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah makruh, yang kedua adalah mubah, kayak gitu. Sebab dalam hal ini konsep seseorang untuk mencegah memiliki anak itu dikategorikan dalam azl, yakni dia mencegah masuknya sperma atau tercampurnya sperma kepada sel telur agar tidak terjadi kehamilan. Dan ini istilahnya bisa dirupakan dengan cara yang itu tadi, semuanya memakai alat kontrasepsi atau minum pil seperti itu. Nah, sekarang kita bahas mengenai apakah hal tersebut itu dilarang, apakah praktek mencegah kehamilan ini dilarang. Kalau dilarang sih sebenarnya tidak, tapi nanti dalam kitab Ihya Ulumuddin menyampaikan ini bisa jadi yang awalnya tidak makruh bisa menjadi makruh dengan niat yang kurang benar. Jadi tergantung niatnya. Kalau niat yang dibenarkan dalam hal ini pertama adalah sebagaimana wacana yang ada dalam child free, yakni istibqa'u jamalil mar'ah wa samaniha lidawami tamattu'i wa istibqa'i hayatiha khaufan min khatari talqi wa hadza aidan laisa manhiyan anhu, yakni mempertahankan terhadap kecantikan seorang wanita agar tetap mempesona. Jadi dalam kodrat wanita kalau dia telah melahirkan, ini biasanya untuk bisa singset kembali badannya itu kesulitan, untuk bisa mencapai pada kondisi kecantikan tertentu itu kesulitan. Nah, dengan dia memilih untuk tidak memiliki anak, hal-hal ini itu bisa dihindari. Yakni diantaranya juga khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan saat wanita itu melahirkan. Alasan yang demikian itu tidak dilarang menurut syariat. Jadi istilahnya boleh-boleh saja dengan menggunakan alasan seperti ini. Yang kedua yang tidak dilarang adalah al-khawfu min kathratil haraj bisababi kathratil aulad wal ihtirazi minal hajati ila ta'abi fil kasbi wa dukhuli madakhilis su'. Yang maksudnya yakni takut terhadap dosa yang akan ditanggung oleh orang tuanya sebab dia tidak bisa bertanggung jawab saat ia memiliki anak. Hal-hal yang seperti ini mungkin akan dirasakan oleh sebagian orang, yakni dia merasa bahwa ini nanti akan terjadi hal yang tidak mengenakan atau istilahnya di luar prediksi dan seterusnya. Hal-hal seperti ini dalam kitab Ihya Ulumuddin itu juga sesuatu yang dibenarkan bagi seorang untuk memilih tidak memiliki anak, memilih azl seperti itu. Nah, berikutnya kita bahas tentang yang nggak diperbolehkan. Seorang yang memilih untuk azl ini ada niat-niat yang tidak diperbolehkan, dalam arti niat fasidah bahasanya dalam kitab Ihya Ulumuddin itu. Yang pertama adalah di saat ia al-khawfu minal auladil inathi lima ya'taqidu fi tazwijihinna minal ma'arrah kama kanat min adadil arabi fi qatlihim al-inath. Yakni ia takut memiliki anak perempuan. Mungkin kalau dalam zaman sekarang itu sudah tidak relevan. Kalau zaman dahulu hal seperti ini masih relevan. Sebab zaman dahulu di saat seorang itu ditakdirkan memiliki anak perempuan, itu dianggapnya adalah aib. Karena anak perempuan itu tidak bisa menanggung hal-hal yang ditanggung oleh seorang lelaki. Nah, hal yang seperti ini itu termasuk kategori niat yang niatun khabithah, niatun fasidah menurut Imam Al-Ghazali. Berikutnya yang dilarang juga yakni di saat seseorang itu enggak ingin memiliki anak karena takut repot terhadap bagaimana nanti menangani nifasnya, bagaimana nanti dia bersucinya dan seterusnya. Dan hal seperti ini mungkin zaman sekarang sudah juga tidak relevan. Hal ini disampaikan yakni itu merupakan sebuah kebiasaan orang-orang Khawarij di saat mereka melihat kok seorang itu memiliki anak, ya mereka akan terrepotkan dengan hal-hal tersebut hingga akhirnya mereka memilih untuk tidak memiliki hal yang seperti ini. Itu tidak dibenarkan alasannya saat seorang memutuskan untuk tidak memiliki anak seperti itu. Memilih child free, memilih nggak punya anak adalah keputusan yang besar. Nggak bisa cuma dipikirin 1-2 hari diputuskan. Jadi sebelum kalian memutuskan mau punya anak atau enggak, itu dipikirin deh matang-matang. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Apalagi jangan kalian memutuskan untuk menjadi penganut child free cuma sekedar untuk ikut tren atau biar kelihatan keren.